At-taqwa tutlaku ala salasati ma'anin. Takwa itu memiliki 3 arti atau 3 makna. Bima'nal khasyah wal haibah. Takwa itu yang pertama maknanya adalah khasyah, takut. Ya, takut dan haibah, wibawa. Jadi orang yang bertakwa itu akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya diawasi oleh Allah taala, merasa setiap gerak-geriknya, perbuatannya, apapun dilakukan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini akan menjadikan orangnya itu sebagai orang yang wibawa. Ente lihat aja orang yang petantang petenteng ya, ke pasar, ini lihat aja nggak ada haibahnya, nggak ada wibawanya. Orang takut tuh ya karena dia galak doang, karena dia mungkin pakai tato, pakai tindik ya. Tapi kalau kita dekat dengan orang soleh, dengan ulama yang benar-benar takwa kepada Allah taala, kita bisa lihat di situ ada haibahnya, ada wibawanya, ya kan? Belum ketemu aja kita udah geder duluan, udah takut duluan. Kenapa? Dia punya wibawa. Kenapa? Karena siapa orang yang takut kepada Allah taala, yang tunduk kepada Allah, maka Allah taala akan menjadikan orang-orang juga tunduk sama dia. Artinya bukan tunduk gimana? Artinya ada wibawa. Semua kebaikan itu terhimpun dari sifat takwa. Ente mau jadi apa aja dari mana? Takwa. Mau sukses ya takwa, mau beruntung ya takwa, mau surga ya takwa. Jadi intinya semua kebaikan itu terkumpul dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau nggak ada ceritanya tuh orang masuk surga gara-gara ngelawan Allah, ya nggak ada ceritanya. Ya orang-orang yang takwa baru masuk surga. Kan begitu. Artinya orang-orang yang kelas-kelas VVIP itu loh, kelas-kelas yang tinggi surga ya orang-orang yang benar-benar derajatnya memang menghamba sekali kepada Allah. Siapa orang yang paling tinggi posisinya di sisi Allah? Ya, Nabi. Kenapa? Nabi orang yang paling takwa. Maka dari itu Nabi menjadi manusia, menjadi makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ketakwaannya. Ya, karena orang ini dekat dengan Allah dengan apa? Karena takwaannya. Allah nggak mandang kita dari fisik, dari segala macam, tapi Allah mandang apa? Lihat, amal kita seperti apa? Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ tuh kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya pangkatnya, bukan apanya, dari takwanya gitu. Kemudian asani yang kedua bima'na at-ta'ah wal ibadah. Yang namanya taat itu makna kedua, arti yang kedua adalah at-ta'ah. Tadi takwa itu bentuknya ketaatan. Taat, patuh, tunduk kepada Allah, wal ibadah, dan ibadah, sholat, laksanain perintah-perintah Allah, zakat, nanti puasa di bulan Ramadan, kan gitu, berbakti sama orang tua, sopan santun sama guru, kan begitu. Kemudian ya melakukanlah apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, itu takwa. Definisi takwa ya seperti itu, simpelnya ya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu ada kan sering kita dengar ya, mungkin di kalau kita sholat Jumat nih ada khotib pasti nyampaikan gitu kan, pasti kan yang pertama disampaikan apa? Al-wasiyah bit taqwa, menyampaikan wasiat tentang ketakwaan. Ittaqullah kan gitu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, muslim, membawa iman dan Islam. Baru Islam. Terus sering juga dengar ayat begini kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling di antara kalian ya, yang paling mulia di antara kalian apa? Atqakum, yang paling takwa. Jadi makin takwanya makin tinggi, ya makin mulia. Jadi kemuliaan itu didapat dari mana? Dari taat, takwa kepada Allah. Baru dapat kemuliaan. Nggak ada ceritanya mabuk dapat kemuliaan, nggak ada. Dengan taat, takwa, ibadah kepada Allah akan membuat kita mulia di sisi Allah. Dan dengan dosa dan penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah akan membuat kita menjadi orang yang hina. Ya udah tinggal
pilih aja. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Tentukan pilihanmu. Saidun au syakiyun. Mau jadi orang yang bahagia, beruntung, apa jadi orang yang celaka, belangsak. Tinggal dipilih. Monggo. Ingat ya. Asalisu bimakna tanzihul qalbi aniz zunub. Makna yang ketiga adalah tanzih, penyucian hati daripada dosa, aniz zunub, dari dosa-dosa. Kalimatnya anid, bukan min, bukan minaz zunub tapi anid zunub. Kenapa? Dosa dari luar. Kalau aslinya kan manusia suci, bersih kan? Lahir suci nggak? Bersih nggak? Bersih. Terus dari mana dia kotor ya? Karena dia yang nyari kotoran itu sendiri, makanya dia kotor. Kalau aslinya mah suci. Makanya kalimatnya dari luar, bukan min, dari dalam. Karena hakikatnya manusia suci, bersih. Ya, setiap bayi yang lahir kan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, nggak punya dosa, nggak punya salah. Terus dari mana dia bisa berdosa? Ya dari luar, karena dia bergaul, karena dia cari-cari tahu, kepo, pengen ini, pengen itu, akhirnya kena tuh dosa-dosa. Jadi serangan-serangan dari luar. Jadi makna yang ketiga adalah tanzihul qalbi, penyucian, pembersihan hati, aniz zunubi, dari dosa, dari dosa-dosa. Jadi kalau orang takwa mau berubah, akan dibersihkan, akan disucikan oleh Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi mau dapat pengampunan ya, takwa, taubat, kembali kepada Allah. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. At-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang yang kembali bertaubat dari dosa yang pernah dia perbuat seperti orang yang nggak punya dosa. Artinya kalau taubatnya sungguh-sungguh, benar-benar, maka taubatan nasuha, benar-benar taubatnya, maka ya itu seperti orang yang nggak punya dosa. Kaman la zanbalah, seperti orang yang nggak ada dosanya. Kenapa? Kalau mau kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah makna-makna pengertian daripada takwa. Pertama, takwa dengan makna khosyah wal haibah, dengan makna takut.